Saya mau berangkat ditegur oleh air traffic control oleh control tower Tanjung Pinang. Saya tanya kenapa? Kan nggak ada traffic nih. Iya. Karena kita harus nunggu clearance. 2 pilot F-16 ini kan yang mau intercept gitu. Ya. Malah sempet, saya pernah ingat baca, Pak, malah sempet di-lock oleh pesawat Amerika ya. Jadi rudal locknya tuh sempet. Setiap orang bebas lewat Indonesia. Ya, jadi jangankan ini Amerika minta blanket Nggak overflight usah kita ini. ribut. Pak, ini seluruh dunia seolah-olah ada blanket overflight ya. Enggak, negara mana aja bisa Iya. lewat tanpa izin kita. Iya. Dia lewat Selat Malaka, kita nggak berdaulat di situ. Padahal itu tidak ada dasar hukumnya, ya kan? Keren kan tuh ya. Ya. Tetapi ada klausul. Wilayah udara ex-Vir Singapura didelegasikan kepada Singapura untuk 25 tahun dan akan diperpanjang. Akan, jadi udah pasti diperpanjang. Iya, Jadi iya. buat apa dibatasin 25 tahun kalau pakai akan? Atau dapat diperpanjang, ini beda. Jadi beda. sebenarnya kita mau kasih aja, cuman supaya ngasihnya keren didelegasikan 25 tahun dan akan diperpanjang. Kalau orang pinggir jalan bilang sama juga bohong. Halo para pemirsa, selamat datang lagi nih di acara saya, sebenarnya bukan acara saya nih, acara retorika yang kebetulan saya dikasih kesempatan punya Sohib BHM. Nah sebelumnya tentu saya harus minta izin dulu sama tamu saya saat ini, seorang yang sangat luar biasa ya. Bayangin orang yang pernah memimpin kekuatan militer udara Indonesia selama 2 tahun. Kita ucapkan selamat datang pada Marsikal Capi Hakim. Terima kasih. Ini kalau mertua saya akan nyebut Pak Capi Hakim itu seorang Renaissance man. Ya, manusia pencerahan karena tidak seperti bayangan stereotip kalau orang itu tentara gitu kan. Ya. Tapi kalau Pak Capi Hakim itu lebih mengingatkan saya pada film An Officer and a Gentleman. Jadi seorang perwira militer yang benar tuh manusia pencerahan, manusia yang tidak hanya mengerti soal militer, tapi dari sisi peradaban itu yang sangat semuanya lah gitu. Kenapa Pak Cepi luar biasa? Karena nulis buku aja udah lebih dari 30 ya. Dan salah satunya ini yang paling baru ya Pak, ini adalah relatif FIR ya, baru, ya. relatif paling baru, Flight Information Region. Benda apa itu nanti kita bicarakan di sini. Dan yang menarik dan relevan karena kita baru aja dengar kan ribut di media sosial. Ya. Katanya Indonesia memberikan kewenangan penuh seolah-olah bahwa Amerika Serikat kalau mau terbang di atas wilayah Indonesia bisa seenaknya lah gitu. Blanket overflight ya istilahnya ya. Yeah. Blanket tuh artinya selimut, jadi seolah-olah nggak perlu izin, nggak perlu apa di wilayah kedaulatan Indonesia. Ya. Nah mungkin kita mulai dari situ aja Pak. Ya, karena saya lihat di buku ini ya, ini bukunya. Itu apa kalau betul apa mungkin kita memberikan blanket overflight seperti permintaan Pentagon ya, Amerika Serikat itu, yang kemudian diprotes oleh para diplomat Cina ya. Ya. Itu pertanyaan terlalu jauh. Iya. Saya mulai dari garis awalnya dulu. Iya. Ya. Jadi Indonesia ini menurut Profesor Dr. Priyatna Abdul Rashid Almarhum ya. almarhum. Itu tokoh pertama ahli hukum udara ya, angkasa ya. Beliau mendirikan jurusan Air and Space Law di Fakultas Hukum Unpad. Iya. Hampir satu generasi Pak Mohtar ya, Mohtar Kusumaatmadja ya, mendirikan hukum laut ya. Dia koleganya. Ya. Jadi dia mendirikan Air and Space Law, jurusan Air and Space Law di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Ya. Dan itu adalah jurusan Air and Space Law pertama di Asia. Di Asia? Wow. Jadi di Cina, di India belum ada waktu itu ya? Belum. Jadi itu Profesor Priyatna. Bahkan di Jepang, di Korea belum ada. Belum.
Jadi pada waktu 50 tahun Fakultas Hukum jurusan RN Space Law, Fakultas Hukum Unpad itu celebrate, Ya. saya diundang sebagai pembicara. Biasanya yang bicara tuh saintis akademisi, Iya, iya. tapi saya sebagai praktisi diminta bicara di situ. Dan saya ketemu di situ Profesor Saifullah, muridnya almarhum Priyatna Abdul Rasid. Penerus lah boleh dibilang ya. Ya, yang meneruskan. Jadi kembali lagi Pak Priyatna Abdul Rasid mengatakan Indonesia ini terdiri dari 1/3 daratan, Ya. 2/3 perairan, Ya. 3/3 udara. Ya. Para kalangan pencinta RN Space, para kalangan pencinta kedirgantaraan itu sangat kecewa Ya. karena perhatian terhadap kedirgantaraan itu kecil, Ya. sedikit, dan itu universal di mana-mana. Makanya ada gerakan mengembangkan air-mindedness Ya. di Amerika. Dan berkembang lagi, bukan air-mindedness lagi, sekarang aerospace Ya. mindedness. Ya. Bahkan ada Space Force sekarang ya. Ya, kenapa itu semua bertujuan, ayo dong kita anak muda, ayo dong kita lihat kedirgantaraan, ayo dong kita lihat air and space. Ya. Kenapa? Air and space is the future of human life. Ya. Tetapi, Karena sekarang siapa yang menguasai udara, Ya. menguasai dunia ya. betul. Tetapi sedikit sekali perhatian. Perhatian orang terhadap keudaraan itu cuma 2. Kalau ada kecelakaan pesawat, Ya. sama kalau ada air show. Ya. Selesai. Ya. Ya. Ada tambahan sekarang. Atau ada kecelakaan. Nah, ya, cuma 2, kecelakaan atau air show. Ya. Tapi sekarang nambah, ternyata perhatian orang terhadap keudaraan kalau ada sesuatu di udara. Ah. Oh, Yang waktu balon itu ya di Amerika ya. Belum. Jangan cepet-cepet. Jadi tambah lagi satu lagi tuh, karena orang kalau ada sesuatu di something wrong di udara itu orang rame. Oh. Contohnya sekarang ini kan ada blanket rame kan. Ya, ada polusi juga ya. Nah, kalau nggak ada itu nggak ada. Ya. Saya tambahin lagi, waktu bawean juga orang rame kan. Oh, 2003. Marsikal waktu itu Ya. sebagai Kepala Staf Angkatan Udara ya? Ya. Arsiteknya saya. Iya, iya, iya. Jadi 2003 cerita dulu. Ini panjang, ini cerita dulu. Iya. 3 Juli 2003 itu ada penerbang burak komplain Iya, iya, iya. terhadap ada manuver gerakan pesawat tempur di dekat Airways. Iya, iya. Dia Di jalurnya penerbangan sipil ya? Ya. Dia komplain ke Air Traffic Control Bali dan Surabaya, otomatis langsung dia komplain ke Madiun karena biasanya tuh dari Madiun. Iya, iya. Ternyata Madiun nggak ada yang terbang. Waktu itu kita cek, kita pakai proses identifikasi, ternyata F-18 US Navy. Oh, dari armada ke-7 nih kemungkinan ya? Carl Vinson kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya kesel nih, ini udah sering terjadi, tapi tidak pernah terekspos. Iya, iya. Jadi saya kirim berita ini ke almarhum Dudi Sudibyo, Iya, iya, iya. teman Malam-malam menjelang deadline ya, kalau menurut buku ini. Betul ya. Bagus tuh udah Ya, baca. itu teman saya juga tuh almarhum. Iya. Kak Dudi ya. Teman baik. Satu-satunya media yang memberitakan itu Kompas. Iya. Soalnya Marsikal cuma ngasih ke Pak Dudi. Iya, saya cuma kasih dia aja. Heeh. Tersebarlah. Terus rame kan, tapi habis itu jadi rame. Rame. Sebentar aja habis itu hilang. Sekarang ada special access program, rame lagi. Iya. Sebentar lagi juga hilang. Enggak, tapi waktu itu saya ingat ya, rame itu karena 2 pilot F-16 ini kan, yang mau intercept gitu. Ya. Malah sempet, saya pernah ingat baca, Pak, malah sempet di-lock oleh pesawat Amerika ya. Jadi rudal locknya tuh sempet, kan kalau pesawat F-16 itu ada warning ya. Kalau pihak musuh udah nyalain radar, terutama radar untuk rudalnya, dia ada sirinenya bunyi gitu. Yo, kamu lagi di target gitu. Sampai sempet begitu katanya. Itu biasa, pesawat fighter tuh memang protapnya begitu kalau ada pesawat. Tapi kan itu artinya udah intent to shoot kan? Oh iya, itu biasa karena pesawat yang berhadapan dengan pesawat yang tidak dikenal tuh pasti dibidik. Itu biasa. Ya. Ya, biasa.
Padahal kan yang pesawat kita, seingat saya, mungkin saya salah ya. Seingat saya waktu itu pesawat kita kan baru masih nanya kamu siapa dan masuk airspace kita gitu loh. Tapi malah di lock gitu kayaknya kurang ajar banget gitu kalau menurut saya. Waktu bacaan saya waktu itu ya. Itu standar procedures. Dia pasti nge-lock untuk dibidik. Iya. Karena Siapa yang duluan yang akan menang ya. karena itu pesawat tidak dikenal. Iya. Terlalu panjang kesasar Iya, nanti iya, kalau iya, kita iya. ke sana. Terlalu teknis ya. Balik lagi aja. Jadi perhatian orang ke udaraan tuh cuman kalau ada kecelakaan pesawat, kalau ada air show, kalau ada sesuatu di udara orang rame. Ada sejarahnya, Pak. Iya. Dari sejak zaman Romawi kuno itu udah ada gium Iya. Cujus et solum apa segala Iya. macam itu. Artinya adalah ketika seseorang memiliki sebidang tanah, dia mempunyai hak ke atas sampai ke terbatas sampai ke bawah. Iya. Artinya adalah sejak zaman Romawi kuno, konsep open sky itu sudah ditolak. Udah ditolak ya. Romawi kuno. Tahun 1700 Montgolfier mengadakan eksperimen balon terbang. Iya. Itu dilarang oleh polisi Perancis. Iya. Dia boleh kalau sudah mendapatkan izin. Iya. Kenapa? Karena membahayakan orang di bawahnya kalau ada apa-apa. Iya. Sekali lagi, open sky itu udah tidak pernah. unacceptable, nggak bisa diterima. Itu berbeda sekali dengan pendekatan hukum laut ya. Kalau laut dulu diawali dengan laut itu wilayah bebas kan. Ya, Lalu pelan-pelan ada 3 mil teritorial, lalu 12 mil. itu yang mau diterapkan sama banyak orang di udara. Tetapi basic prinsip dari naluri manusia itu berjalan dari situ. Iya. Dari zaman Romawi kuno, dari Montgolfier, banyak ya kita potong kompas. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Iya. Perang Dunia Pertama 1914-1918 itu menghasilkan Konvensi Paris. Iya. Perang Dunia Kedua 1939-1945 menghasilkan Konvensi Chicago. Iya. Konvensi Chicago menggarisbawahi, mengamplify apa yang dikatakan oleh Konvensi Paris bahwa kedaulatan negara di udara adalah komplit dan eksklusif. Dan kita udah ratifikasi itu juga ya? Belum. Semua anggota United Nations Organization pasti mengikuti Konvensi Paris dan Konvensi Chicago. Cuma kan biasanya ada yang kalau kita bicara, saya kebetulan lebih paham soal UN clause ya, hukum laut internasional. Ya. Kalau di hukum laut internasional kan kadang-kadang ada negara ya kalau kita bicara Selat Hormuz lah misalnya. Walaupun dalam de facto-nya sebelum ada perang, kedua negara mengakui hak melalui secara damai gitu yang diatur UNCLOS, tapi kan kedua-duanya tidak meratifikasi undang-undang itu gitu loh. Itu penjelasan begini. United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982 itu mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Ya, terbesar di dunia ya. The biggest archipelagic state in the world. Itu adalah final result dari perjuangan Hairul Saleh, Muchtar Kusuma Atmaja dan kawan-kawan atas instruksi Bung Karno agar memperjuangkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Gak berhasil tahun 82. Karena sebagai negara kepulauan, letak Indonesia yang sangat strategis itu mengganggu lalu lintas dunia. Jadi kenapa nggak bisa? Nggak bisa karena mengganggu. Tetapi harus bisa dong sebagai negara. Oke, harus bisa. Jadi dikasih, tetapi harus memberikan sea lane passage. Harus memberikan innocent passage. Harus memberikan izin alur laut kepulauan. Memberikan izin dilayari kalau tujuannya damai ya. Harus memberikan jalur lintas bebas. Itu kita berikan Alki 1, Alki 2, Alki 3. Alki 4 juga ada kan? Nggak ada. Oh, Selat Sunda nggak masuk Alki ya?
Nanti lihat di peta, Alki 1 tuh daerah Malaka. Selat Malaka, Alki 2 tuh Selat Makassar, di Lombok. tengah mungkin Lombok, dan ketiga di timur. Garis besarnya Makassar, seperti itu. Selat Makassar. Ya. Tapi prinsipnya itulah 3 jalur orang boleh lintas bebas. Di perairan itu international law of the sea. Iya, iya. Silakannya kapal-kapal yang melintas bebas itu dengan kemajuan teknologi kan bisa bawa pesawat. Ya, seperti kejadian 2003 itu ya. Ya, sehingga mereka ini merasa berhak terbang di atas Alki. Ya. Jadi dikenalah terminologi airways di atas Alki. Tapi itu tidak diakui oleh ICAO. Karena kalau di udara yang berlaku adalah hukum udara. Jadi ini adalah dispute rezim hukum laut dengan rezim hukum udara. Sampai detik ini di tingkat global belum ada penyelesaiannya. Dia masih statusnya dispute. Dispute. Jadi sekarang itu umumnya semua negara mengakui kedaulatan udara di atas wilayahnya absolut ya. Sehingga siapapun yang lewat harus izin. Ya. Nah, bedanya ada yang mampu menjaga udaranya, ada yang enggak gitu ya. Ya, komplit dan eksklusif. Iya. Jadi intinya kalau kita bicara tentang udara, komplit dan eksklusif. Iya, iya. Tidak ada jalur lintas bebas. Tapi kalau saya baca buku ini ya, Flight Information Region yang terakhirnya Iya. yang tulis, saya kok ada kesan ya kalau kita baca seluruhnya itu sampai habis. Kalau saya ditanya benang merah buku ini apa? Ini adalah kemarahan seorang Capi Hakim dari sejak letnan yang belum selesai sampai sekarang. Iya. Karena waktu letnan penerbang, waktu itu menerbangkan Hercules ya Pak? Dakota itu salah satu pesawat terpopuler di dunia ya. Iya. Setelah Perang Dunia Kedua. Bapak terbang merasa di wilayah Indonesia, di Natuna atau di Tanjung Pinang mau ke Natuna. mau ke tahu-tahu ditegur oleh Singapura ya. Bukan. Saya mau berangkat ditegur oleh air traffic control, oleh control tower Tanjung Pinang. Saya tanya kenapa? Kan nggak ada traffic nih. Iya. Karena kita harus nunggu clearance. Oh, tunggu clearance dari Singapura. Sebagai seorang letnan yang lagi menggebu-gebu merah putih, gua mau terbang Di rumah sendiri. rumah sendiri kok harus minta izin negara tetangga ya. Iya. Dan itu yang memicu untuk mendalami ya. Ini kenapa bisa begini gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum selesai. Walaupun ada sedikit kemajuan tahun 2015 ya. Sebentar lagi selesai karena saya nuangkan itu dalam sebuah disertasi. Oh, S3 nih ya. S3. Di mana di UNAS. UNAS ya? Universitasnya Sultan Takdir Ali Shahbaz. Iya. Universitas nasional pertama yang Indonesia miliki UNAS sebetulnya. Iya. Universitas swasta pertama. Iya. Tapi begini, saya melihat ya, saya ingat juga, saya kebetulan berapa kali juga nulis soal Flight Information Region Singapura. Itu kan pernah juga saya jadi menulis karena waktu itu Pak Beni marah sebagai Panglima TNI, dia mau terbang ke Natuna, punya pengalaman yang sama. Terus dia baru aware, mungkin karena di Angkatan Darat ya, baru aware, loh saya mau terbang di wilayah sendiri, kenapa harus menunggu clearance dari Singapura ya? Banyak orang yang mengalami, tetapi pada umumnya mereka anggap itu biasa. Iya. Yang nganggap itu nggak biasa tuh saya sama Pak Beni. Iya. Dan kemudian ini ramai diperbincangkan ya, tapi selalu ya itu tadi rame terus kayaknya habis gitu hilang ya. Padahal nggak ada perhatian. Kasusnya nggak selesai ya, walaupun dan itu agak paling nggak kalau saya baca dari buku ini dan pengalaman Islam ini, itu merupakan satu kemunduran karena kita ingat sebelumnya Presiden Soekarno sendiri pernah merasa terganggu oleh hal ini dengan membuat Dewan Penerbangan ya, yang sudah mempermasalahkan masalah ini kan, yang memperjuangkan kedaulatan udara kita kan. Tahun 55 Presiden Soekarno membentuk Dewan Penerbangan. Siapa aja tuh waktu itu?
negara kepulauan terbesar belum punya dewan kelautan, Ya. kita udah punya dewan penerbangan Ya. yang memimpin bergantian Menhub dan Menhan. Iya, ya. Anggotanya perwakilan dari beberapa kementerian terkait, Iya. Kemlu, Kemdagri, Kementerian PU dan sebagainya. Iya. Anggota tetapnya, penjuru anggota tetapnya KSAU, Iya. Waktu itu KSAU-nya Pak Surya Dharma. Surya Dharma. Ya. Jadi kalau memahami ini memang sulit untuk bisa menjelaskan ke orang awam. Tapi saya mencoba menjelaskan prinsip-prinsipnya dulu. Jadi dari tadi kan Indonesia itu 1/3 daratan, 2/3 lautan, 3/3 udara. Bagaimana negara ini mengelola wilayah udara nasionalnya? Kita harus mulai dari situ dulu. Iya, iya. Yang pertama adalah kita tidak mengklaim di dalam konstitusi kita bahwa wilayah udara di atas teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sebagai wilayah kedaulatan. Ya, karena kita biasa konsep tanah air ya, bukan tanah air dan udara. Dalam konstitusi disebutkan hanya bumi dan air. Ini ya. Orang bilang lebay loh, bumi air itu kan maksudnya udara juga. Ya, ya. Nggak bisa. Balik lagi, pada waktu peringatan 50 tahun Fakultas Hukum Unpad, saya diceramahin oleh Profesor Saifullah. Pak Capi tolong turut memperjuangkan agar wilayah udara di atas NKRI ini diklaim sebagai wilayah kedaulatan di konstitusi. Ya, sebagai ya. Kenapa saya Pak Saifullah? Kan bapak-bapak profesor doktor guru besar hukum udara. Oh kita udah punya working group dan kita udah bekerja 4 tahap amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berhasil. Oh jadi waktu tahun 99 2000 itu sebetulnya ketika ada amandemen konstitusi ada empat tahapan ya. Itu beliau sudah memperjuangkan Guru besar ya. hukum udara dan hukum ruang angkasa mengusulkan agar wilayah udara di atas wilayah teritori NKRI itu diklaim ya. sebagai wilayah kedaulatan. Sesuai Tidak seperti berhasil. konvensi Chicago. Ya, tidak. 7 Desember ya itu kalau nggak salah 7 Desember tahun 44 ya. Yang mengatakan itu pasal 1 lagi ya, yang mengatakan Ya. bahwa wilayah udara itu absolut adalah kedaulatan dari Komplit dan eksklusif ya. Ya. Dan kemudian di situ juga kalau nggak salah, tapi kan itu Desember 44 ya. Indonesia proklamasi aja belum gitu ya. Ya. Jadi dan waktu itu radio segala masih komunikasi. Mungkin para pendiri bangsa kita belum aware juga karena masih sibuk memperjuangkan kemerdekaan ya. Kita belum anggota IKU. Ya, merdeka aja belum kan? Kita belum merdeka, kita belum anggota. Nanti sampai di situ ceritanya. Jadi saya bilang sama Pak Saifullah, bapak-bapak guru besar aja nggak berhasil. Ya. Terus dia bilang gini, enggak, saya minta tolong kalau Pak Capi yang ngomong biasanya didengar. Ya, benar Pak. ini pendapat profesor Pak, guru besar lagi. Jadi udah benar dia Pak. jadi saya mumbul ke atas angin ya. Kalau memang begitu saya perjuangkan. Tapi saya nggak ngerti. Saya perlu bahan. Dikasih saya bahan bendel segini. Saya pelajari satu-satu itu. Di situ saya mulai pelajar. Yang pertama di konstitusi aja kita tidak mengklaim. Dia bilang begini, kalau satu ketika kita dispute tentang wilayah udara, belum mulai sidang kita udah kalah. Iya. Karena tim lawyer lawan kita akan mengatakan di konstitusi Anda tidak dicantumkan itu wilayah kedaulatan. Jadi bahkan bisa dituduh konstitusi Anda aja menganut prinsip open sky gitu kan. Ekstrim begitu. Tapi kita ada undang-undang kan yang mengatakan undang-undang, saya juga bilang begitu, kan ada undang-undang. Undang-undang tuh bersandar kemana kalau bukan ke konstitusi pada akhirnya. Ya. Tapi sebetulnya ya kalau kita lihat kondisi politik sekarang ya, dengan praktis nggak ada oposisi lah praktis ya. Sebetulnya kalau pemerintah ingin membuat amandemen khusus
hanya menyatakan menambahkan satu kata aja adalah bumi, air, dan udara. Ya. Itu adalah wilayah Indonesia. Tuh kalau menurut saya sih, ya saya kebetulan lebih banyak mengamati politik. Mestinya nggak susah, tinggal presidennya mau apa enggak gitu. Itu dalam ilmu politik ada teorinya. Iya, ya. Teori power elite namanya. Iya, ya. Wright Mills tahun 50-an. Ya. Dia mengatakan bahkan di negara yang sistem demokrasi, yang sistemnya demokratis, itu keputusan-keputusan strategis hanya diputuskan oleh kelompok elit. Ya. Makanya dia bilang teori power elite. Ya. Dan ini dikuatkan lagi oleh teorinya Vilfredo Pareto tentang sirkulasi elit. Ya. Yang mengatakan para elit menjabat sebentar sana sebentar sini. Bahasa Indonesianya lo lagi. Tapi kan gini Pak, kalau itu teori ya. Kalau saya sebagai pengamat lapangan akan bilang kira-kira kalau presiden mau tinggal panggil Pak Dasko, perintahkan saya mau satu aja nih amandemen konstitusi ini bahwa kata bumi dan air direvisi menjadi bumi, air dan udara. Siapa yang berani ngelawan itu Pak? Bang Marskal. Iya. Itu kan sinkron teori elit sama prakteknya praktek di lapangan. Walaupun ada Dasein Dasolen, dalam hal ini dia sinkron. Mau apa enggak kan persoalan. Tapi ini yang menarik buat saya mau nanya nih sama Marskal. Marskal kan dari sejak letnan nih udah berjuang sampai KSAU. Sampai pensiun. Setelah pensiun pun sampai boleh pensiun sebagai perwira aktif, tapi perjuangan tidak berhenti dengan pensiun. Retired. Sampai buku ini pun diterbitkan, ya kan? Dan kita ngobrol sekarang ini kan bagian dari perjuangan kan? Retired but not expired. Ya, retired but not expired. Ada bukunya. Ada bukunya ya. Mungkin nggak nih buku berikut mungkin jangan-jangan keluar adalah bagaimana membuat amandemen konstitusi yang mudah dan cepat. Itu basic prinsip, nggak perlu diperjuangkan lagi. Itu cuma dihidangkan lagi. Buku saya yang berikut ini tanggal 7 ini mudah-mudahan saya launching National Air Power. Belajar dari perang Iran Amerika. Iya. Jadi kira-kira kan begini ya, kita secara darat wilayah kedaulatan darat kita sudah merdeka lah. Berdaulat penuh ya. Mungkin ada sedikit wilayah sengketa di Ambalat udah selesai. Ambalat belum selesai ya, masih ada sengketa di situ. Tapi kita kuasailah paling tidak secara fisik. Mungkin masih ada sedikit wilayah di perbatasan Timor Leste ya, tapi itu juga kayaknya on the right track lah paling enggak. Yang Ambalat malah tiap tahun kan ada negosiasinya di gantian Indonesia Malaysia. Lalu ada juga Pulau Miamas ya dengan perbatasan Filipina itu ya. Tapi itu juga bolehlah kita bilang on track lah. Tapi soal udara ini kelihatannya bahkan masih boro-boro on track. Ini tidak saja off track, bahkan masih out of mind. Ya, karena kayaknya wacana untuk mengatakan ini masalah konstitusional loh gitu ya. Ini kalau kita tidak secara konstitusional menyatakan seperti konvensi tahun 44 Chicago itu bahwa semua wilayah udara di atas wilayah teritorial Indonesia adalah wilayah Indonesia ya secara konstitusi. Maka itu melemahkan posisi kita secara geopolitik kalau satu saat ada kekuatan besar yang mengatakan saya boleh terbang bebas di atas wilayah kamu, orang konstitusi kamu tuh menganut azas open sky kan gitu kan kira-kira. Enggak begitu. Saya jelasin utuh dulu ya. Jangan dipotong-potong dulu nih ya supaya jelas. Jadi yang pertama dari sejak Romawi orang menolak open sky. Kemudian Montgolfier. Kemudian Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Kenapa Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua? Karena pengalaman negara-negara mereka diserang melalui udara. Jadi dari tahun 1919 orang nggak mau udara itu ada celah. Jadi komplit dan eksklusif. Dikuatkan lagi Perang Dunia Kedua. Ya, itu intinya seperti itu. Sekarang kita lihat Indonesia. Yang pertama di konstitusi nggak ada. Yang kedua
Ada wilayah udara di atas wilayah teritori NKRI di sekitar Selat Malaka, itu wewenang pengelolaan wilayahnya berada di otoritas penerbangan Singapura. Ya. Bukan Singapura, itu adalah otoritas penerbangan pemerintah kolonial Inggris di Singapura. Sejak tahun 46 ya, sebelum mereka merdeka. Yang bersepakat dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia. Ya. Itu ada minute of meetingnya. Minute of meetingnya itu tahun 48 ditandatangani itu. Itu saya temukan setelah minta tolong stafnya Pak Hikmahanto waktu belajar di Leiden. Saya titip dia tolong cariin dokumen. Dan dia ketemu. Dia kasih tahu saya ketemu. Dan tahun 48. Isinya adalah mereka bersepakat untuk civil aviation di perairan Selat Malaka ini wewenangnya diberikan kepada otoritas penerbangan kolonial Inggris di Singapura. Tetapi military operation itu tetap yang megang Hindia Belanda, yang pusat pengendaliannya di Tanjung Pinang. Nah, jadi perjanjian itu pun mengatakan khusus hanya untuk penerbangan sipil. Ya. Begitu berkembang, 45 kita merdeka, Singapura 65 merdeka, itu tetap status itu tetap. Kita nggak pernah ada protes, nggak ada yang bukan protes, mungkin tahu aja nggak gitu, atau kalau tahu juga dia cuek aja. Itu berlangsung. Puncaknya adalah pada tahun 2015 saya lapor ke Presiden empat mata, karena saya diminta Presiden Jokowi ini ya. Dia minta penjelasan saya tentang VIR, saya jelasin. Pak Jokowi marah, langsung seminggu setelah itu kalau nggak salah dia instruksikan, instruksi Presiden tahun 2015 adalah segera ambil alih VIR Singapura. Siapkan software dan hardware untuk pengambil alihan itu. Ada beberapa poin. 2015 dibentuklah tim yang saya nggak tahu timnya, saya nggak ikut tim, saya nggak diajak masuk dalam tim itu, tetapi tim itu berhasil dalam tanda petik tahun 2022. Baru 2022 ya. 22. Jadi bayangin dari Inpres 2015, Ya. 2022. baru 7 tahun kemudian berhasil. Itu kenapa? Politik itu. Tapi intinya di perjanjian 2022 itu, perjanjian Indonesia Singapura 2022 itu, VIR Singapura menjadi VIR Jakarta. Keren kan tuh ya? Ya. Tetapi ada klausul. Wilayah udara ex VIR Singapura didelegasikan kepada Singapura untuk 25 tahun dan akan diperpanjang. Akan ya? Jadi udah pasti diperpanjang? Iya, jadi buat apa dibatasin 25 tahun kalau pakai akan? Atau dapat diperpanjang? Ini beda. Jadi sebenarnya kita mau kasih aja, cuman supaya ngasihnya keren didelegasikan 25 tahun dan akan diperpanjang. Kalau orang pinggir jalan bilang sama juga bohong. Iya, itu kan artinya ngebohongin orang, meresmikan bahkan gitu. Iya, betul. Meresmikan bahwa wilayah udara VIR di atas Singapura itu dipegang Singapura lah soalnya di atas diizinkan lah gitu. Di atas teritori Republik Indonesia kita berikan kepada Singapura. Kok bisa begitu? Ya jangan tanya sama saya. Gosipnya lah paling enggak. Kalau hal-hal seperti ini, itu pasti kan ada behind the scene. Iya, betul. Yang kita nggak tahu. Tetapi harus diketahui wilayah itu adalah Natuna. Wilayah itu adalah wilayah tersibuk. Salah satu wilayah tersibuk di dunia. Karena hub ya. Salah satu hub dunia ya. Dan punya penghasilan yang besar dari situ. Jadi ada duitnya. Ya makanya itu kan kalau teman saya bilang dulu, setiap kali ada pesawat lewat wilayah udara kita, walaupun dia cuma lewat doang gitu. Ya. Misalnya pesawat Australia pergi ke mana. Begitu lewat wilayah VIR kita, celak ada duit jatuh seolah-olah gitu. Itu besar nggak sih? Ada overflight fee namanya. Ya itu berapa sih kira-kira supaya masyarakat Saya nggak tahu angkanya. Tapi kira-kira aja. Saya nggak begitu tertarik sama duit. Saya tertarik sama martabat. Ya. Ya sorry itu sih. Ya. Jadi bagi saya nggak. Mungkin untuk orang awam tahu dulu
FIR itu apa ya? Ya, ya. FIR itu adalah Flight Information Region. Wilayah udara yang diberikan pelayanan informasi Ya, ya. untuk keselamatan penerbangan internasional. Jadi supaya dia bisa dipantau, diarahkan ya. Ya. Nah, banyak kemudian alasan-alasan yang dicari-cari bahwa lebih baik diberikan kepada Singapura. Alasan dicari-cari misalnya kita belum mampu. Ya. Ya. Indonesia tuh punya FIR Jakarta, punya FIR Ujung Pandang. Kalau dibilang nggak mampu, bagaimana nggak mampu? Ya. Hasil USOAP, Universal Safety Oversight Audit Program, Ya. yang dilaksanakan oleh ICAO, International Civil Aviation Organization. Dia ada periodik waktu tuh di audit. Bagaimana sih National Aviation Authority menyelenggarakan penerbangan supaya aman. Ya. Ya, kita pernah kena Black Star ya kalau nggak Ya. salah. Terakhir tahun 2021, 2022 kan nilai kita itu above average, above global average. Jadi kalau alasannya itu adalah kemampuan, nggak bisa, nggak bisa, nggak Ya, bisa saya- dijadikan, nggak bisa dijadikan alasan. Iya, saya jadi ingat dulu teman kita nih Pak Yusman diangkat Pak SBY jadi Menteri Perhubungan gara-gara beliau waktu itu dipanggil suruh presentasi karena waktu itu Indonesia flight dari Eropa di ban ke Indonesia, ingat nggak Pak? Karena gara-gara katanya keamanan kita Black Star apa gitu. Lalu Pada ketika terjadi banyak kecelakaan Iya, pesawat di Indonesia, kita di downgrade oleh FAA Iya. menjadi kelompok negara kategori 2. Iya. Artinya tidak comply dengan International Aviation Safety Standard. Memalukan lah. memalukan banget ya. Oleh FAA kategori 2, Sehingga beberapa flight nggak bisa masuk. Ya. oleh Uni Eropa kita di-ban. Iya. Satu sore saya dipanggil, saya diundang Presiden SBY ya waktu itu ya. untuk bisa nggak bantu menyelesaikan. Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena saya tidak hanya pilot angkatan udara, saya berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai pilot sipil. Oh, waktu kapan? Saya antara tahun 70-an sampai tahun 81 saya ditugaskan di Merpati dan di Mandala. Dikaryakan gitu. Nah, jadi saya mesti ujian lagi. Ya. Saya mesti sekolah lagi, saya mesti ujian lagi untuk mendapatkan Airline Transport Pilot License. Jadi saya tahu betul seluk-beluk penerbangan sipil. Saya Bawah. tahu betul seluk-beluk 737 waktu itu. penerbangan, bukan. Saya terbang Dakota, dan terbang Vickers Vicon. Oh, Vickers Vicon, namanya, ya, ya. VC8. Ya. Nah, jadi saya punya pengalaman itu. Pada waktu kecelakaan saya selalu nulis artikel, dibaca oleh Presiden, saya dipanggil untuk membantu. Untuk itulah kemudian dibentuk namanya Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Saya yang memimpin. Tahun 2007 ya? saya ketua Timnas EKKT. Anggotanya Profesor Dr. Priyatna Abdul Rasid, Profesor Diran, Yusman, Insinyur Yusman. Dia PTDI waktu itu ya kalau nggak salah. Ya, terus Laksamana Yayun dari Angkatan Laut, terus Tengku Burhan dari Inaka. Kita bertujuh sama Dirjen Perhubungan Udara pada waktu itu Pak Budi. Oh, bukan Sobirin Misbah ya, bukan. Jadi 7. Ya. Tim itu 7. Kita bertujuh dikasih waktu 3 bulan untuk menyelesaikan kenapa kecelakaan ini bisa terjadi dan juga menyelesaikan ban Uni Eropa. 3 bulan terus kita melapor. Pimpinannya saya dan saya memerintahkan Pak Yusman untuk presentasi. Setelah presentasi, Presiden merasa sangat puas dengan rekomendasi kita, sehingga tanggung jawabnya diserahkan kepada saya untuk meran itu. Nah, istilahnya sih saya disuruh jadi Menteri Perhubungan, tapi saya nggak mau karena saya setelah pensiun dari KSAU, saya nggak mau masuk di birokrasi lagi. Kenapa? Karena kalau saya masuk di birokrasi waktu itu udah mikir gitu. Anggaran tahunan
institusi negara kan selalu terlambat, Pak. Iya. Kalau terlambat ngutang dari mana kalau bukan dari orang-orang yang mau cari proyek? Iya, betul. Dan itu jadi temuan KPK kan. Iya. Langsung pakai rompi merah. Iya. Jadi saya nggak mau. Nggak mau. Saya nggak mau. Bukan itu aja. Presidennya tuh junior saya. Oh. Jadi saya juga nggak enak. Iya, karena Dua-duanya karena jadi nggak Marsikal enak. kan angkatan 71, Nah, presiden angkatan 73 ya. Tiga, ya. Jadi etika lebih Iya, pada iya, etika lah. Ya saya nggak mau. Jadi karena saya nggak mau, saya diperintahkan nunjuk siapa. Saya tunjuklah Pak Yusman. Jadi Menteri Perhubungan pada waktu itu. Iya. Nah, balik lagi cerita tadi tentang bagaimana kita mengelola wilayah udara kedaulatan. Konstitusi nggak ada wilayah udara yang tidak yang dalam prakteknya dilanggar terus lah ya. Kita- Tidak berdaulat kita. kita tidak berwenang, Iya. kita tidak berdaulat, kita tidak berwenang. Dan satu lagi ada ALKI. Iya. Itu persoalan besar dalam pengelolaan wilayah udara nasional. Maaf nih saya mesti jelasin pemirsa kita, ALKI itu alur Alur laut Kepulauan Indonesia. Itu adalah persyaratan UNCLOS 82. Kalau saya akui sebagai negara kepulauan yang berdaulat. Anda harus kasih jalur bebas lintas. Iya. Jadi begitu. Nah, jadi mungkin saya mau menjelaskan ke pemirsa dulu. Jadi Silakan. dengan adanya Konvensi Internasional Hukum Laut tahun 1982, salah satu dari 4 keputusannya itu adalah untuk negara kepulauan, maka wilayah antara pulau adalah wilayah kedaulatan. Tetapi ada harga yang harus dibayar lah, yaitu kalau Kompensasi. ada kebutuhan pelayaran internasional melalui jalur itu, maka selama jalur itu adalah yang bilangnya innocent passage ya, yaitu adalah damai lah, orang mau dagang aja cuma sekedar lewat aja lah, maka dia harus otomatis dikasih izin lah ya, harus diakui. Ini yang terjadi di Selat Hormuz misalnya sekarang ya. Kalau kita diakui sebagai negara kepulauan, lalu lintas dunia itu terganggu. Iya, betul. Itu intinya. Iya, intinya. Supaya lalu lintas dunia terganggu, kita harus kasih jalur bebas. Iya. Itulah ALKI. ALKI ya. Iya. Nah, tapi itu hukum laut internasional. Iya. Sedangkan konvensi wilayah udara, yaitu yang patokannya Konvensi Chicago tahun 1944, itu menyatakan udara di atas wilayah teritorial otomatis adalah absolut wilayah dari komplit dan eksklusif. Komplit eksklusif. Cuma kelemahan kita, kok konstitusi kita tidak menganut semangat itu, cuma bumi dan air gitu ya. Ya, jadi di konstitusi kita tidak mengklaim di wilayah udara yang sangat kritikal. Ini critical border ya. Di Selat Malaka itu critical border karena berbatasan dengan lebih dari satu negara. The most critical border dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak berdaulat di situ. Kemudian ada airways di atas ALKI. Airways di atas ALKI itu tidak bisa dibilang airways. Kenapa? Airways itu harus ada pelayanan lalu lintas udara. Padahal nggak ada. Dan itu kembali lagi itu hukum udara juga. Nah, oke, tapi kan begini ya. Ini juga kalau saya kira mungkin kita perlu sampaikan ke publik juga. Lalu kemudian kan karena kalau wilayah udara ini masing-masing absolut, lalu bagaimana yang terjadi dengan penerbangan? Kalau penerbangan itu tidak mau mendarat di wilayah itu tapi sekedar lewat gitu kan kira-kira. Akhirnya diaturlah ini dengan yang namanya International Civil Aviation Organization ya. Jadi organisasi dunia yang mengatur penerbangan sipil di dunia. Nah, kemudian karena ini masalah teknis lingkupan dari pengaturan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan bentuk negara, karena kan negara kan bentuknya aneh-aneh. Sementara kalau teknis kan kira-kira lingkaran lah gitu ya jangkauannya. Maka kemudian ICAO membagi daerah-daerah ini, wilayah udara ini siapa yang monitor dan seterusnya. Dan
itu bisa overlapping banyak negara, tapi itu harus diselesaikan antar negara-negara di bawahnya. Siapa yang ngatur interwilayah itu, ya koordinasi lah, artinya tetap menghormati kedaulatan masing-masing, kesepakatan masing-masing negara ini yang punya hak gitu lah ya. Nah, tapi di Singapura, VIR Singapura ini, masalahnya kesepakatan itu lahir sebelum Indonesia merdeka, sebelum Singapura merdeka ya kan. Tapi itu diteruskan, ya, diresmikan gitu ya. Padahal harusnya ketika kita sesama negara merdeka, harusnya itu diselesaikan antara Singapura, Indonesia, mungkin juga Malaysia kalau itu menyangkut juga daerah, kan kita berbatasan ya, untuk duduk bersama dan levelnya nggak usah tinggi-tinggi kan, level Direktur Jenderal Hubungan Udara aja ya, ke ICAO mengatakan ini loh hasil kesepakatan kita gitu, supaya ini yang paling aman dan tanpa mengganggu kedaulatan masing-masing, tapi keamanan jalur internasional terjamin. Kan kira-kira idealnya begitu ya kira-kira? Jelasnya begini, semua negara anggota United Nations Organization automatically menjadi member International Civil Aviation Organization. Disitulah dikeluarkan Civil Aviation Safety Regulation. Di dalam Civil Aviation Safety Regulation itu dibagilah Flight Information Region dan sebagainya. Tapi itu aturan-aturan teknis. Itu nggak usah dibahas. Yang dibahas adalah setiap negara merefer ke Konvensi Paris dan Konvensi Chicago, wilayah udara itu komplit dan eksklusif. Itu yang basic yang harus dijaga. Mungkin analog nih supaya pemirsa kita lebih jelas tuh. Kalau di wilayah pertambangan itu Pak, ada yang namanya hauling road. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang punya konsesi tambang di sini. Biasanya kan mereka cari jalan ke sungai atau ke laut ya, karena kan yang paling murah bawa ke laut. Nah kadang-kadang untuk itu dia harus, kan nggak semua pertambangan tuh terletak di pinggir jalan kan. Jadi dia perlu jalur ke pelabuhan ini ya, baik pelabuhan sungai atau laut. Nah kadang-kadang oleh pemilik tanah yang akan dilewati itu dia bikin deal lah, bikin yang namanya hauling road. Tapi karena dia lewat situ ya dia harus bayar lah ya kan. Nah, cari kesepakatan bisnis biasa lah. Tapi artinya kan kedaulatan atas tanah yang dilewati hauling road itu tetap si pemilik tanah itu yang pegang kan. Tapi bahwa dia boleh lewat ya karena diizinkan dan bayar layanannya. Harusnya kan begitu kan kira-kira aturannya. Rumit kalau begitu. Ini sederhana aja. Wilayah udara tuh komplit dan eksklusif. Ya, punya dia hak milik lah kalau di tanah selesai, itu. Nggak ada kompromi. Kalau mau lewat izin. Ya. Nah sekarang bagaimana orang mau lewat? Orang mau lewat itu ada schedule flight, ada non-schedule flight. Betul. Schedule flight itu perjanjian antar negara. Itu nanti ada lagi organisasi yang mengatur. Ada IATA, ada segala macam, ada perjanjian antar negara. Tapi prinsipnya kalau schedule, ya perizinnya schedule, rutin. Kalau non-schedule, dia harus minta izin. Izinnya tuh macam-macam tiap negara, tapi basicnya tuh ada 3. Dia harus memperoleh diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri. Dia harus mendapatkan security clearance dari Department of Defense, Kemhan. Dan dia harus mendapatkan flight approval dari National Aviation Authority. Airnav ya kalau di kita ya? Kementerian Perhubungan. Oh perhubungan ya. 3 ini yang merupakan prosedur standar untuk lewat di sebuah negara yang berdaulat. Nah, itu intinya seperti itu. Nah kita seringkali problem dengan unscheduled ini ya. Enggak problem sebetulnya, enggak ada yang problem. Dengan kondisi kita yang tidak dideklar di konstitusi, wilayah udara yang paling sibuk yang selalu banyak itu kita tidak berdaulat. Dan ada airways di atas ALKI, artinya adalah setiap orang bebas lewat Indonesia. Jadi jangankan ini Amerika minta blanket overflight kita ribut, Pak ini seluruh dunia seolah-olah ada blanket overflight ya. Enggak, negara mana aja bisa lewat tanpa izin kita. Dia lewat Selat Malaka, kita nggak berdaulat di situ. Padahal itu tidak ada dasar hukumnya, ya kan?
banyak yang bilang kita tetap berdaulat Pak. Itu di sphere Singapura itu kita hanya layanan navigasi aja. Nah ini orang-orang yang tidak mengerti artinya berdaulat di udara. Apa artinya berdaulat di udara? Profesor Pablo Mendes de Leon, guru besar hukum udara di Leiden University. Profesor Priyatna Abdul Rasid, Profesor Atip Latiful Hayat, Profesor Saifullah. Itu merumuskan berdaulat di udara itu dari segala macam ayat-ayat hukum segala macam itu. Rumusannya adalah kalau berdaulat di udara artinya adalah bebas melakukan control of the air, use of airspace, dan law enforcement. Selama 3 ini kita tidak bisa melakukannya, itu kita tidak berdaulat. Jadi artinya kita memang tidak berdaulat di wilayah udara kedaulatan. The most critical border di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kita tidak berdaulat. Kalau kita angkat lagi, kita belum merdeka sepenuhnya. Dan makanya kita ingin menjawab kritik itu kan. Pertama itu tadi soal kedaulatan. Kedua kan mereka ngomongnya gini, wah kita tuh nggak mampu lah mengatur, dan itu perlu biaya besar. Itu bisa dibantah audit. Ya. Kalau soal biaya, itu duitnya banyak. Kalau kita buka tender, orang rebutan. Karena itu captive market, rebutan orang. Kalau kita nggak punya, katakanlah kita nggak punya uang, itu nonsen. Kita buka tender, rebutan orang invest. Karena ada duitnya. Bahkan ada alternatif lain. Kalau misalnya Ernah mau ambil gitu, dia nggak punya duit. Ini kan banyak yang mau modalin, istilahnya project finance pun mau karena ini pasti menguntungkan. Bukan mau, rebutan. Rebutan ya. Karena kan jackpot ini. Nah, gini Marsikal, saya sedih sekali ya dengar tadi. Ketidaknya kan saya udah puluhan tahun. Ya. Bahkan marah ya, kemarahan seorang letnan sampai KSAU, sampai Marsikal, sampai pensiun terus. Saya udah nggak marah lagi. Udah nggak marah lah ya, tapi tetap nggak berhenti berjuang kan. Nah, saya melihat for the fighting nation, there's no journey end. Kelihatannya kan bagus tuh. 2022 ada kesepakatan Indonesia dan Singapura sebagai 2 negara merdeka. FIR Singapura menjadi FIR Jakarta. Singapura menjadi FIR Jakarta. Keren dong kelihatannya. Tetapi the devil in detail ya, kalau orang bilangnya kok rinciannya itu seperti dikerjain kita gitu loh. Wilayah udara FIR Singapura wewenang didelegasikan kepada Singapura 25 tahun dan akan diperpanjang. Dan ini yang saya sedih banget tuh. Bukannya dapat diperpanjang, artinya kan kalau dapat kita duduk lagi mau perpanjang atau enggak gitu ya. Tapi akan gitu. Itu kan jadi nggak terbatas waktunya. Akan sama dapat tuh nggak ada artinya. 25 tahun aja udah nggak bener soalnya. Iya. Nggak ada alasan kenapa mesti 25 tahun. Nggak bener. Enggak, dan kalau pakai akan itu kan seumur hidup selamanya gitu. Tapi kan ada jurus pamukasnya ngadepin itu. Jadi karena kalau saya lihat di konvensi Chicago, ya memang nggak hanya pas ayat 1 yang menyebut bahwa itu wilayah absolut milik negaranya. Yang keduanya kan menyebutkan kalau ada satu perjanjian akan diputuskan, itu hak. Jadi artinya harusnya kita kapan aja mau memutuskan hak ini, ICAO pasti akan sepakat kan? Ada case study-nya. Ya. Pada waktu Kamboja perang melulu, itu wilayah udaranya yang ngatur Thailand. Ya, betul. Karena sejarah juga kan. Ya. Setelah Kamboja settle, dia ngurus, dia ngurus ke ICAO, dia ngurus ke Thailand. Yang ngurus tuh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Jadi bukan presiden, bukan Direktur Jenderal of Civil Aviation. 2 tahun selesai. Kalau di buku ini setahun malah. 2 tahun. 2 tahunnya. Jadi ini ya kita ulang. Hal yang sama sebetulnya juga terjadi di Kamboja. Yang karena masalah ketika penjajahan juga, itu FIR-nya itu dikuasai oleh Thailand. Bukan hanya FIR. Itu FIR. Wilayah ruang udara. Wilayah ruang udara ya. Jadi itu dikuasai oleh Thailand. Tetapi hanya dalam tempo 2 tahun,
Selesai. Kamboja bisa merebut. Nah, Kamboja kan secara teknologi, secara kemampuan jauh di bawah Indonesia kan. Ya. Mungkin juga belum nggak di atas average sekarang kemampuan mengelola safety penerbangannya. Ya. Jadi artinya kalau Kamboja bisa dalam 2 tahun, Indonesia harusnya lebih bisa kan? Saya pikir nggak usah merefer ke Kamboja ya. Ya. Jelas sekali referensi, kita ikuti aturan aja. Iya. Profesor Pablo mengatakan konvensi Paris dan konvensi Chicago itu mempunyai military background. Ya. Dia memiliki national security background. Ya. Jadi latar belakang yang peraturan yang melatar belakangi keluarnya komplit dan eksklusif itu adalah adalah alasannya keamanan nasional, Pak. Iya, iya, betul. Itu yang harus dipahami. Iya, iya. Sedangkan ini seorang Letnan Capi Hakim mau take off dari Tanjung Pinang ya. Ya. Baru mau take off aja harus minta izin Singapura. Karena ini agak beda ceritanya nih. Waktu saya menulis artikel tentang Pak Beni. Ya, ya. Kalau waktu itu penjelasannya katanya di atas 400 meter itu diatur Singapura gitu. Jadi kalau mau terbang nggak diatur oleh Singapura harus terbang di bawah 400 meter gitu. Tapi ternyata dari cerita Pak Cepi baru mau take off aja Harus udah. dapat clearance. Padahal ini pesawat militer. Ya. Dan padahal perjanjian Belanda dan Inggris Ya. tahun 46 46 ya. Bukan tahun 46 kalau nggak saya ya. Minute of Walaupun menitnya tahun 48 tapi perjanjiannya Iya. 46. minute of Itu minuting hanya tahun 48. mengatakan Vir Singapura itu boleh mengatur Civil yang aviation. civil aviation, jadi ya penerbangan biasa. Kalau militer diatur sendiri Dari oleh Belanda. Tanjung Pinang. Jadi kita tuh lebih mundur kedaulatannya ketimbang di zaman Belanda dong kalau gitu. Bukan mundur, kita tidak peduli. Kita tidak concern. Iya, iya, iya. Mungkin dokumen itu pun pemerintah juga nggak punya. Yang punya itu Pak Alif, anak buahnya Pak Tapi pernah Hikmahanto. diterbitin di buku ini Oh kopinya. ditulis, Pak Alif begitu ketemu dia lapor saya, dia langsung bikin artikel. Ada di jurnal Fakultas Hukum UI. Di buku berikut dilampirin dong Pak kopinya. Mestinya ada ya, saya nggak bukan mudah-mudahan fotokopi ada ya, ya. tapi salinannya tuh ada, saya tulis itu. Iya, iya. Itu jadi yang penting tuh minute of the meeting tahun 48 Oh, iya, iya. di Itu Leiden. ada. Pak Hikmahanto Jono pasti sangat tahu ya. Ya, jadi itu nggak sengaja aja saya ketemu di Leiden. Waktu itu saya diajak Profesor Supanjana ikut Kongres Internasional Hukum Ruang Angkasa pada waktu itu. Saya ketemu ada beberapa orang Indonesia, antara lain Pak Alif lagi studi di situ. Saya titip Pak Alif, titip dong cariin dokumen tentang Vir Singapura. 2 bulan kalau nggak salah dia telepon saya dapat Pak. Bagaimana dapatnya? Itu yang dia bilang. Cuman civil aviation Pak, military Jadi aviation. saya ngebayangin nih Pak, harusnya Presiden Prabowo nih paling nggak kayak Presiden SBY dulu manggil Bapak dan bikin tim gitu ya. Harusnya bikin tim untuk menyelesaikan Vir Singapura ini supaya kembali kedaulatan kita lah ya. Kira-kira Udah dibikin tim. Oh udah sekarang? Udah dibikin timnya dan ada keputusannya itu 2022 itu. Nah, itu kan yang zaman Presiden Jokowi kan tahun 2022. Kan itu harus direview kembali dong perjanjian itu dan nggak perlu tim. nggak perlu tim ya. Jelas semuanya hitam putih. Tinggal mau apa enggak selesai. Itu kan duta besar kita di Singapura sekarang kan juniornya Pak Cepi itu Pak Panjaitan, Pak Hotma tuh. Mudah-mudahan Pak Hotma denger. Nanti saya kirim. Ya. Kalau diplomat orientasinya itu adalah hubungan internasional Pak. Supaya hubungannya baik gitu ya. Bukan kedaulatan. Jadi pada umumnya para diplomat pun juga don't care. Iya, tapi kan ini diplomat yang asalnya Kopassus Pak. Kecuali beberapa diplomat, misalnya Pak Makarim Bibisono, Pak Hasim Jalal, Pak Hasan Wirayuda yang saya kenal, itu yang sepakat sama pandangan saya. Iya. Yang lain nggak sepakat karena mereka orientasinya adalah international relation. Iya. Lain. Dan bisa dipahami. Atau perlu lagi dibuat itu seperti tahun 55 Dewan apa namanya Pak?
Dewan Penerbangan tahun 55 itu udah berkembang menjadi Depanri, udah berkembang lagi, kemudian dibubarin. Siapa yang bubarin? Negara yang bubarin. Tahun berapa itu kira-kira? Indonesia itu ironi ya. Kita punya Depanri, kita punya Lapan, itu semua dibubarin. Jadi BRIN ya? Jadi BRIN. Jadi Indonesia ini sebenarnya pelopor negara yang memiliki Space Agency, National Space Agency. Sekarang negara yang tidak punya National Space Agency. Padahal negara lain justru membangun Space Agency Singapura, dan Space Force. Singapura baru mulai bangun Space Agency-nya tahun ini. Iya. Malaysia tuh bangun Space Agency ikut-ikut kita setelah kita bikin Lapan. Saya pernah Pak ikut ini tes ke di Lapan. Dan sekarang era globalisasi, era cyber world, era air and space, semua orang ingin bekerja sama air and space itu karena ingin mengeksplor ruang angkasa. Iya. Misalnya sekarang ada cerita-cerita tentang Biak itu adalah the best place untuk kosmodrom misalnya. Iya. Gitu. Itu udah dari zaman kapan diomongin Udah tuh ya? lama dan banyak orang rebutan. Ada Pontianak, ada Biak, ada beberapa Karena di tempat atas ekuator ya. di yang atas paling survei. efisien meluncurkan satelit. Iya. Tetapi International Space Agency kalau mau kontak ke Indonesia nggak punya National Space Agency, nggak punya mitranya. Siapa misalnya? Nah, terus dibilang ada di BRIN. Apaan tuh BRIN? Itu? Iya. Dan yang lebih unik lagi gini. Untung aja kita dulu ada orang yang namanya Adi Woso. Dia bisa mendapatkan banyak slot yang strategik. Itu karena itu kan slot itu berputar di arah tropik juga ya. Sehingga kita punya namanya satelit-satelit geostasioner. Artinya dipandang dari darat walaupun sama-sama muter karena muternya kecepatannya relatif sama, seolah-olah dia diam di atas kita kan. Sehingga kalau kita pakai komunikasi, antenanya juga nggak usah gerak-gerak kan. Makanya namanya stasioner. Namanya stasioner. Geostationary orbit. Nah itu kan kemarin kita malah kehilangan satu slot. Padahal tuh antri yang banyak karena kita nggak segera mengisinya gitu loh. Karena nggak ada yang mikirin kali ya. Kita nggak concern sama udara dan ruang angkasa itu aja. Iya. Jadi banyak masalah, bukan hanya satelit, banyak sekali masalah-masalah wilayah udara kedaulatan. Iya. Yang paling prinsip yang sekarang terbuka adalah tentang blanket overflight access. Jadi termasuk juga low orbit nih kan. Elon Musk kirim satelit kita semuanya diam aja. Iya. Kita nggak concern soalnya, kita nggak peduli. Apalagi beli kayak Cina. Kalau Cina kan sampai dia beli alat nembak satelit yang low orbit kan. Iya. Kalau kamu lewat di atas saya tembak gitu kan. Nah, tapi ini Pak, soal biaya nih, biaya menjaga kedaulatan kita ya. Kalau kemarin saya ngobrol soal laut, walaupun alat kapal laut apa segala itu relatif mahal ya, tapi kalau kita bandingin di Laut Natuna Utara aja kan diperkirakan pencurian ikan aja merugikan kita sampai 3 miliar dolar setahun. Jadi kalau kita beli kapal dengan biaya operasinya nggak sampai 1 miliar dolar setahun, kita bisa nyelamatin 30% aja, itu secara ekonomi finance saja oke, apalagi secara kedaulatan. Kalau udara ini kan tadi bilang ya, pasti walaupun Marsikal ini tidak kurang peduli soal uang ya, tapi ini soal sustainability itu kan kalau menurut saya dunia internasional juga tidak akan membiarkan negara atau institusi diminta menjaga keamanan tapi disuruh kantong sendiri kan. Makanya kan ada fee-nya begitu masuk. Ya dia radarnya, pengaturan, kan itu diatur tuh jalur. Kalau terbang ke sana ketinggian berapa, kalau ke sini ketinggian berapa. Itu namanya, jadi kan sebetulnya secara keuangan itu jangan cuma lihat biaya bikin sistemnya, tapi itu juga secara finance bisa membiayai diri sendiri kan. Saya bukan nggak peduli tentang uang ya. Uang itu baru bisa kita hitung setelah kita berdaulat. Iya. Kalau kita berdaulat mau ngitung uang apa? Iya. Nggak ada. Iya. Kita harus bermartabat dulu. Nggak, tapi prinsipnya pengetahuan Marsikal sendiri tahu kan bahwa biaya FIR itu sudah dipikirkan dunia internasional tidak akan membebani lah kasarnya.
bukan hanya tidak membebani, menguntungkan. Menguntungkan malah ya. Sumber Orang daya akan berebut ya. sumber daya alam adalah wilayah udara kedaulatan kita itu adalah sumber daya alam. Kalau dikembalikan ke konstitusi, sumber daya alam tuh harus dikuasai oleh negara Iya. dan diperuntukkan semaksimal kesejahteraan rakyat. Ya. Pelayanan lalu lintas udara itu bukan hal yang gratis, orang harus bayar. Bahwa peralatan itu harus beli ya, mana ada peralatan yang bikin sendiri kan mesti beli memang. Kalau bikin sendiri pun perlu uang. Jadi itu jasa Pak, itu Jasa, jualan jasa. Jadi ada uangnya. Jadi sumber daya alam wilayah udara kedaulatan itu punya dua aspek penting, yaitu aspek prosperity dan terutama sekali aspek security. Contoh Amerika itu negara yang prima sekali dalam perspektif international aviation safety. Tetapi dia kecolongan di national aviation security. Apa itu? 9/11. Ya betul. Waktu 9/11 terjadi, itu bukan tentara Pak. Pesawat sipil, pilot kamikaze yang nabrakin ke Twin Tower, itu flying schoolnya di Amerika. 9/11 itu adalah surprise attack. Ya, luar biasa. Itu adalah the second Pearl Harbor. Karena dia merasa dia dapat surprise attack di Pearl Harbor. 7 Desember 1941 dia dipermalukan. Martabat bangsanya dipermalukan ya di Pearl Harbor itu. Itu sebabnya Pearl Harbor adalah titik tolak Amerika membangun kekuatan perangnya Dan yang luar dia biasa. masuk ke yang jargonnya adalah global vigilance, global reach, global power. Itu yang dipertahankannya sampai sekarang. Dan alasan dia menjadi polisi dunia. Oh ya, karena dia superpower. Nah inilah, tapi begini, saya juga ingin bicara. Ada satu lagi yang menyebabkan kayaknya kita harus segera bergerak. Karena kan memang untuk mengenforce menegakkan kedaulatan kita di udara, pasti ada biayanya selain itu kan. Artinya apa? Tidak hanya kita dengan monitor radar, tapi kalau ada pelanggar ya kita harus tegakkan hukum. Kalau kasarnya kalau perlu ditembak jatuh gitu kan. Nah itu kan artinya kita perlu pesawat untuk memburu mereka lah kasarnya gitu. Patroli kalau di laut kapal, kalau ini pesawat udara. Nah memang dulu biayanya tuh mahal sekali karena saya kadang-kadang suka ini mengamati alutsista itu. Kalau F-16 gitu kita terbangin intercept tuh, itu aja kalau dihitung secara akunting gitu, paling enggak 100 juta 1 jam itu kan. Terbangnya F-16 itu. Kira-kira $6.000 lah gitu. Itu F-16 itu relatif murah dibandingin Mirage 2000 gitu. Nah, ya orang kalau bayangin, 1 jam 100 juta gitu. Nah, tapi sekarang itu kan kalau kita lihat di perang Iran, tidak harus pakai pesawat yang mahal gitu kan. Pakai drone, itu harga drone sekarang juga cuman berapa kan? Drone bisa pakai speaker, bahkan kalau kita lihat perang Iran, tentara aja bisa nyerah sama drone karena pakai speaker. Jadi patroli itu kan bisa terbangin drone yang harganya mungkin cuma berapa ribu dolar ya. Lalu kalau mereka nggak nurut, kalau perlu ditabrak aja karena drone kan murah, ditabrakin ke pesawatnya. Jadi sekarang tuh kan gimana peluang emas dengan adanya digital, dengan adanya satelit, ya, radar-radar makin canggih, untuk tidak hanya menegakkan kedaulatan kita, tapi juga memanfaatkan sumber daya alam kita, udara yang luasnya berapa? 7 juta kilometer persegi kalau dengan di atas zona EEE ya. Kalau teritorial murni aja deh 5 juta kilometer persegi. Udara kita nih di atas 5 juta kilometer persegi itu kan sumber pendapatan yang luar biasa kan sebetulnya. Kok itu di sumber daya alam? Sumber daya yang kita udah dikasih gitu sama Tuhan, seperti Saudi dikasih minyak gitu. Kok kita enggak, kalau minyak aja kita ngebor kan gitu ya. Ini tinggal nunggu orang lewat aja kan. Kok itu enggak dimanfaatkan? Itu bodoh banget ya kita bayar. Kita itu, makanya ada yang tanya sama saya, gimana kalau Iran itu konflik seperti Iran tuh kita alami. Saya bilang kita nggak akan pernah alami itu.
Kenapa? Karena kita tidak akan pernah perang, Pak. Karena perang itu hasil dari konflik. Dan kita tidak pernah konflik. Konflik yang paling mempengaruhi kemudian menjadi perang itu cuma dua. Ya, pada umumnya cuma dua. Rebutan teritori dan rebutan sumber daya alam atau energi. Dua itu yang menonjol ya. Nah, sekarang teritori. Wilayah udara yang di Selat Malaka itu kan konflik kan sebetulnya. Iya. Ya toh? Kan konflik. Kita punya kok dia yang ngatur. Kan konflik kan. Iya. Kita nggak konflik, Pak. Iya. Kita kasih aja. Ya. Sementara Singapura justru dapat uang besar dari situ. Nah, kita kasih. Kita kerjasama. Bahasa Belandanya kita samenwerken. Karena samenwerken bisa samenspelen. Karena samenspelen kita bisa samenleven. Dan lebih gilanya kita kasih lebih banyak daripada pemerintah kolonial Belanda kasih ke pemerintah kolonial Inggris. Betul. Karena yang militer pun kita kasih. Iya, itu teritori. Satu lagi teritori. 9 dash line yang sekarang udah 10 dash Jadi line. 10 ya. Itu sumber konflik. Iya betul. Sama kita nggak konflik. Kita kerjasama, Pak. Iya. Samenwerken, samenspelen, samenleven. Jadi nggak ada perang. Konflik aja nggak ada. Kan konsepnya itu Pak. Satu musuh kebanyakan, 1000 kawan kurang kan. Itu teritori. Iya. Sumber daya alam. Ya tinggal saksikan sendiri. Semua sumber daya alam kan tinggal kontrak nggak keluar. Kita aman karena kita selalu memfasilitasi. Kenapa Iran konflik? Dia sumber daya alam dia kalau orang mau boleh, tapi gua yang ngatur. Iya. Itu ingat Mossadegh, dia Mossadegh. nasionalisasi British Petroleum. Padahal, itu martabat bangsa. Dia mempertahankan martabat bangsa. Kalau orang mau minyak gua, oke, gua yang ngatur, bukan lo yang ngatur. Malahan Makanya konflik, makanya perang. padahal Mossadegh itu nggak ekstrim loh Pak. Mossadegh itu kan bilang dari tadinya hampir 100% diambil Inggris minyak gua, sekarang 50-50. Jadi dia bukan bilang 100% gua ambil gitu. Tetap aja dia dijatuhin. Intinya dia yang ngatur. Iya. Intinya dia ada keinginan dia ngatur karena dia punya. Iya. Iran adalah mendemonstrasikan ke dunia sebuah negara yang sangat sukses dalam proses nation and character building. Ya. Itu Iran, Pak. Gak usah gitu Pak Marsikal ya. Oke lah orang bisa mendebat Iran. Tapi kan dia tuh sekarang dibom, di apa segala macam. Arab Saudi aja lah. Ya kan? Jadi Aramco kan. Ya. Punya dia itu. Ya minyak itu. Ya. Aman-aman kan. Kalau kita Pak. Sorry to say. Kita itu ya itu tadi. Yang tadinya orang Belanda aja ngaturnya cuman yang sipil. Kita kasih sama militernya sampai Singapura bisa bebas-bebas latihan di wilayah atas ZTE kita. Bahkan dia bisa melarang orang lain masuk. Bukan ZTE, Pak. Wilayah teritorial. Dia melarang kita. untuk latihan militer. Dia bahkan melarang orang lain masuk. Ya. Singapura tuh menentukan danger area di teritori kita. Iya. Itu kan keterlaluan ya. Dan yang kedua lagi, bahkan kalau kita lihat kita tuh membiarkan gitu loh yang paling gampang itu kan kalau di peraturan internasional kalau di laut kapal di atas size tertentu harus nyalain identifikasi kan transpondernya. Kalau di pesawat udara transponder, kalau di laut AIS. Itu kan peraturan internasional menyatakan kalau ada yang matiin itu lu boleh tangkep. Iya kan? Itu peraturan internasional. Kita lebih baik dari internasional, Pak. Kita samenwerken, samenspelen, samenleven, Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan kan? Kenapa begitu? Karena elit negeri kita setelah reformasi terutama itu pikirannya punya visi 5 tahunan doang. Iya. Jadi nggak ada yang memikirkan visi jauh ke depan. Mikir diri sendiri, mikir kelompok sendiri, mikir partai sendiri. Jadi nggak ada yang memikir negara ini. Ya. Jadi makanya samenwerken, samenspelen, samenleven. Ya, Marsikal ini kita tahulah ada satu hal yang nggak bisa kita halangi itu waktu ya. Ya. Nah, mungkin kita mesti ngobrol lagi karena ini masalah penting banget. Ini chapter 1 tentang kedaulatan. Jadi ini baru bagian pertama. Tapi bolehlah saya simpulkan kira-kira. Kalau pakai bahasa pemerintah saat ini ada satu paradoks, ya, satu paradoks Indonesia yang lain, bahwa kita mengaku negara berdaulat,
tapi Kita kita tidak berdaulat. tidak berdaulat di udara ya. Dan buktinya adalah Vir Singapura ini. Dan perjanjiannya itu di delegasi 25 tahun akan diperpanjang itu loh. Akan bukan dapat gitu. Itu kayaknya harus kita selesaikan segera kalau mau keluar dari paradok ini. Karena konvensi Chicago juga mengatakan kok itu hak negara berdaulat, kalau mau putusin aja gitu. Dan kedua tuh jangan melihat ini sebagai biaya, karena ini justru harusnya menjadi pendapatan untuk mensejahterakan kita. No. National dignity. National dignity, sovereignty, dan untuk ya pasal 33 lah. Ya. Bahwa semua kekayaan negara itu dipergunakan, Dikuasai negara dan untuk digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan rakyat negara lain, kan kira-kira gitu. Ya, jadi ini paradok seolah-olah kekayaan negara kita tidak saja dilepas oleh negara, kan melanggar konstitusi itu, tidak aja dilepas oleh negara, digunakan untuk kesejahteraan rakyat orang lain, negara lain ya. Kesimpulan sederhananya begini, pendelegasian wilayah udara kedaulatan RI kepada Singapura itu melanggar dua hal yang sangat prinsip. Melanggar hukum internasional, Konvensi Chicago, melanggar hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Sehingga kita punya PR menata ulang bagaimana mengelola wilayah udara NKRI. Mulai dari konstitusi, wilayah Singapura, ALKI. Itu saya kira kesimpulannya. Dan karena Marsikal sangat menguasai bidang ini, sangat melihat pelanggaran konstitusi dan sebagainya dari soal ini, walaupun sudah pensiun, karena Marsikal tidak pernah lelah mencintai Indonesia, akan berjuang terus sampai akhir hayat lah, kira-kira gitu. Walaupun sebagai pejuang, saya lihat Marsikal ini memang manusia pencerahan, karena tidak hanya berjuang lewat buku, tapi juga tetap rajin bermain musik dan menyampaikan bahwa sebagai pemain band yang tiap Sabtu manggung. Saya tahu limitasi Pak BHM, Pak BM. Saya tahu limitasi. Jadi saya sudah tahu garis finish saya dalam tanda petik. Bahwa saya akan tuangkan ini dalam sebuah disertasi. Kalau ada argumen atau segala macam silahkan diadu aja. Itu aja sih sederhana. Terima kasih banyak. Saya sebagai generasi yang lebih muda walaupun udah nggak muda lagi. Sangat berterima kasih bahwa ada orang-orang seperti Marsikal Capi Hakim yang walaupun kan ini udah nggak jadi tugas lah ya, bukan perintahan negara bukan apa, tapi sebagai kecintaan warga tetap memperjuangkan untuk kebaikan kita semua dah. Jadi menjalankan pesan generasi supaya ketika kita meninggal nanti suatu saat paling nggak kalau ditanya malaikat kita bisa bilang kan kamu ngapain apa aja. Saya banyak dosa Pak, tapi paling enggak saya melakukan satu hal. Ketika saya mati ini tadi Indonesia lebih baik daripada ketika saya lahir. Gitu kan Pak? For the fighting nation there is no journey end. Nenek moyangku orang pelaut, tetapi anak cucuku insan dirgantara. Oke. Karena air and space the future of human life. Terima kasih Pak. Oke, kita salaman dulu. Ya, itu closingnya begitu. Terima kasih. Oke, itu tadi. Dan dengar sendiri kan janji dari sohib saya Marsikal Capi Hakim yang lagi menyelesaikan tesis S3-nya soal ini. Pertama, tidak pernah berhenti belajar. Bayangin, beliau ini usia kalau boleh tahu 79 tahun masih mengejar gelar doktor ya. Tuh Bakti langsung ketawa-ketawa produser saya tuh, dia langsung terinspirasi. Kalian juga mesti terinspirasi dan nanti kita ikuti terus saya. Tapi jangan lupa supaya membantu saya untuk menghadirkan orang-orang hebat seperti beliau,
like-nya ditekan kalau bisa. Kita ada langganan nggak sih? Oh, ya pokoknya like-nya ditekan terus disebarin ke teman-temannya untuk ikut like. Gitu ya. Sampai jumpa.